Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Pada malam hari ini kita masuk dalam doa malam. Mari persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian di mana kita orang percaya merindukan Roh Kudus selalu menyertai kita. Jiwa kita merindukannya setiap saat. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkan
bersama Engkau jiwa kami aman. Mari Tuhan, Kau lawan setiap kami. Dalam doa malam Mandarin ini, kami percaya kuasa kasih-Mu menjamah setiap hati. Berkati Tuhan doa malam ini dari awal hingga akhir. Biarlah jiwa kami memuji-Mu, jiwa kami menyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap teguh, supaya kami tetap kuat hidup di akhir zaman ini Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberi kekuatan kepada kami. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami serahkan doa malam ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Kita naikkan pujian ini. Kita merindukan Roh Kudus selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru rapiku.
segera menyambut kedatangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus hidup oleh Roh Kudus, memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita. Mari kita hanya merindukan Dia, merindukan Dia, penuhi hati kami. Hanya Engkau Tuhan, kerinduan kami. Hanya Engkau. Kami
ingin mengatakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Hanya Engkau Tuhan, walau dunia berubah, tetapi kasih setia Tuhan tetap sama di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami.
mulia. Besaran kami persembahkan bagi Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami yang sudah dimulai dari awal sampai pertengahan. Kiranya jadi jumpa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Kami ucap syukur atas kemurahan kebaikan-Mu serta perlindungan-Mu dari tahun ke tahun sampai detik jam ini. Kalau kami masih bernafas, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan indah ini kami sehati membawa seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir ini di hadapan-Mu. Kiranya jamahan Tuhan ada dalam tiap-tiap pribadi. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan pikiran dan hati kami. Bersihkan dengan pasal darah-Mu sehingga kami layak Tuhan masuk tatamu yang kudus. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur Engkau baik, amat baik, teramat baik. Kesempatan indah ini Tuhan, kami serahkan Tuhan, ibadah hari Minggu Tuhan, semua yang terlibat hari Minggu Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Perbarui semuanya Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Biar apa yang kita lakukan menyenangkan hati-Mu. Terlebih seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama khususnya tidak hadir. Dalam nama Yesus buat gelisah dia Tuhan, untuk rindu datang kepada Tuhan. Sebagaimana pujian malam hari ini, kami semuanya yang hadir rindu menyatu dengan pribadi Yesus. Itu sebabnya Tuhan tolong kami satu persatu. Meskipun kami satu sama lain banyak kekurangan, tapi kasih-Mu menghapus semuanya itu. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur. Oh Tuhan, baik kami menyerahkan ibu pimpinan serta wakil, bahkan seluruh keluarga dari ibu pimpinan yang ada di luar negeri, anak, cucu, menantu, cicit, semuanya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kalau kami di Indonesia dilindungi, biar yang di luar negeri juga mereka dilindungi. Terlebih seluruh keluarga besar Tuhan, dari wakil Tuhan kami letakkan juga sepenuh dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, terutama kirim jiwa baru yang mau tunduk taat pada firman-Mu Bapak. Kami ucapkan syukur. Roh Kudus ambil alih acara ibadah malam hari ini, biar semua boleh merasakan hadir-Mu Roh Kudus, boleh merasakan jamahan-Mu satu persatu. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan. Oh Tuhan, yang kekurangan berkati Bapak sesuai janji firman-Mu. Demikian juga kami serahkan seluruh program yang ada di ibadah Mandarin. 3 generasi Tuhan kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Komsel yang ada, semuanya kegiatan yang ada kami letakkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, sehingga pelayanan semuanya di ibadah Mandarin, baik dari hari Minggu maupun kegiatan yang lain, semua tambah hari tambah maju, tambah hari tambah berkenan padamu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur Bapak, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Kami serahkan juga GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau tolong melawat satu persatu Bapak, biar semua tetap bergandeng tangan menyenangkan hati-Mu. Terutama karuniakan keamanan negara ini Tuhan. Dengan adanya problem beberapa hari yang lalu, Roh Kudus Engkau cengkram umat-Mu yang ada di negara ini. Biar negara ini tetap aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, kesehatan, kekuatan semua boleh dinikmati oleh umat-Mu, baik yang beriman kepadamu, terutama yang belum beriman kepadamu. Biarlah Tuhan mereka boleh merasakan pertolongan dari Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapak, Engkau baik, amat baik. Oh cuaca apapun yang ada di negara ini, baik bencana alam, oh Tuhan demo-demo yang ada, kendalikan semuanya Bapak, sehingga kami anak-anak-Mu yang dekat yang jauh bebas berbakti kepadamu. Itu sebabnya kuasa kejahatan bentuk apapun Tuhan hancurkan dengan hadirat-Mu. Biar semua Tuhan
anak-anakmu boleh mengalami pertolongan langsung dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau hidup mengenal tiap-tiap pribadi kami satu persatu, dari kota besar, kota kecil, dari pegunungan, di mana saja, luar pulau, dalam pulau, semua boleh menikmati pertolongan langsung dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Sebentar kami mau terima firman Allah. Mari Bapak kuduskan tiap pendengaran kami. Roh Kudus tolong supaya kami tidak salah mendengar. Demikian juga Roh Kudus bantu kami. Setiap benih yang disampaikan melalui hamba-Mu pemberitaan firman malam hari ini, tanamkan dalam setiap hati kami, sehingga melalui firman itu kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam urapan kuasa ilahi, biar semuanya boleh menikmati janji Allah. Kami yakin percaya ruangan ini sudah Kau kuasai sepenuhnya. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, syukur saya ada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan untuk melayani tempat ini. Mungkin belum ada yang kenal, ya, perkenalkan, nama saya Gideon Yusdianto, salam kenal. Ya, saya suka muncul suaranya di radio, Yuda FM. Ya. Kali ini mungkin ada yang baru saja ketemu, ya begini nih wajahnya, ya. Ganteng kan ya? Ya, saya suka ketemu sama orang. Pak, kalau dengar di radio tuh kelihatannya orangnya gede, tinggi gitu ya, padahal ya imut kayak gini ya. Baik, yuk sama-sama kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan-Mu. Kami percaya dari tempat duduk kami masing-masing, di bangku kami masing-masing, Engkau sanggup untuk melawan hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan oleh bilur dari Yesus, yang susah Kau hiburkan, yang mengalami jalan buntu Kau bukakan jalan keluar, yang terikat Kau lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja untuk menyatakan mujizat Kau tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi jemaat. Kami naikkan syukur kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, malam hari ini saya mau bicara tentang, bisa ditampilkan PowerPoint-nya, buka sama-sama 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 25. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 25. Tapi tenang, karena panjang ayatnya, 25 ayat, gak mungkin saya baca semua. Tapi nanti saya harapkan saudara bisa membaca lengkap di rumah, ya. Apa judulnya? Cara mengatasi masalah tanpa masalah. Pernah dengar kalimat ini di mana? Oh, langganan ya, Bu. Ya, ini kalimat yang suka saudara dengar gitu di Pegadaian, ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Padahal ya kadang-kadang masih banyak masalah, ya kan? Nah, kenapa saya kasih judul begini? Karena apa? Banyak orang kalau punya masalah, mengatasi masalahnya dengan masalah yang baru. Terus kapan selesainya? Ya, harusnya kan mengatasi masalah ya tanpa masalah yang baru gitu supaya selesai. Tapi banyak orang mengatasi masalahnya dengan masalah yang baru. Contoh, pinjol, ya, utang. Ya toh, mengatasi masalahnya dengan apa pinjol? Utang lagi, gali lubang tutup lubang. Nah itu kan masalah yang baru. Terus kapan selesainya utangnya kalau begitu terus? Ya, kadang-kadang nggak berhenti-berhenti. Contoh, orang sudah sekian tahun menikah, terus cerai gitu. Dipikir cerai itu adalah solusi. Tapi ternyata apa? Setelah cerai, ya tambah damai sejahteranya itu tambah hilang. Karena apa? Tuntutan harta gono gini. Nah, kapan selesainya habis itu? Hati nggak damai sejahtera gitu, ya kan? Saudara, makanya malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya rasa di sini manusia hidup itu nggak ada yang tanpa masalah. Semuanya juga punya masalah. Tapi bagaimana kita berkemenangan bisa mengatasi masalah itu tanpa menciptakan masalah yang baru. Nah, bersama dengan Tuhan kita mau belajar beberapa prinsip yang dialami oleh Yosafat. Next. Nah, kita mau belajar dari Yosafat.
Ya kurang lebih fotonya kayak gini. Zaman dulu nggak ada kamera soalnya ya, jadi ya fotonya model kayak begini ya kan. Ini saya temukan di Google, nggak ngerti nih Yosafat yang betul atau enggak. Yang penting bajunya itu kayak begini. Kalau bajunya model begini artinya baju seorang raja. Ya tampilannya kayak gini kan baju seorang raja. Raja di zaman itu, Raja Israel itu juga memimpin pasukan perang. Jadi bukan cuma raja yang duduk diam, tapi dia juga ada di pasukan di garda terdepan bersama-sama dengan rakyatnya untuk apa? Melawan musuh. Nah, satu kali Yosafat, ini Raja Israel di masa itu mengalami sebuah masalah. Masalahnya apa? Ada yang bisa bantu saya untuk membaca 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 3? Oh, ini bisa ditampilkan ternyata. Ya, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang apa? Berperang melawan siapa? Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Jadi lihat di situ, jangan pindah dulu. Ada 3 musuh. Ya, musuhnya siapa? Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meunim sepasukan. Ada 3 negara yang perang melawan Israel dipimpin oleh Yosafat. Terus ayat yang kedua. Next. Yosafat, datanglah orang-orang memberitahukan pada Yosafat, lihat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku, dan sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Jadi posisi musuhnya itu udah dekat, tinggal seberang lautan itu loh, laut asing. Artinya kan satu bahaya yang besar, bukan cuma 1 loh, bukan 2, tapi langsung 3. Ini musuh berencana bersekutu boloan untuk menyerang siapa? Yosafat, menyerang Israel. Maka ayat yang ketiga, Yosafat kemudian apa? Dikatakan menjadi apa? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan pada seluruh Yehuda, kepada rakyat Israel supaya apa? Berpuasa. Bukankah ini juga reaksi kita ya? Saudara kalau kena masalah, nggak cuma 1 loh Pak, nggak cuma 2 loh Bu, tapi apa? 1, 2, 3, belum langsung. Saudara pasti apa reaksinya? Takutlah, namanya manusia. Deg-deg, khawatir, kepikiran, itu kan? Ya, hari-hari ini relevan, ini keseharian kita. Sampai hari ini pun kita juga menghadapinya 3 masalah itu yang biasa menguasai hidup manusia. 3 masalah itu apa biasanya? Yang pertama masalah apa? Jen, duit, bener. Wes kalau norian ya wes duit pokoknya ya kan? Ya. Ini wajah-wajah di sini kan tanggal 12 kan harus mulai duit-duit mengalir gitu ya kan? Kalau jen ya sudah ya kan? Ini tanggal 12 tapi yang di sini kayak tanggal 1 loh, ceria semua. Yang sini kayak tanggal 2 ya kan? Sukacita semua ya kan? Saudara, reaksinya pasti apa? Takut, deg-deg. Ini juga keseharian kita bukan? Tapi yang luar biasa, Yosafat akhirnya mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Makanya kita mau belajar hari ini, PowerPoint kembali. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah itu? Next. Yang pertama, kenali dulu siapa musuhmu. Ayo, kalau kau kena masalah hari ini musuhmu siapa? Ya kalau pinjol musuhku itu dia kolektor dulu Pak, nagih terus pusing aku. Ya kan, gedor-gedor, telepon-telepon, ngancam-ngancam. Itu Pak musuhku dia kolektor. Oh, musuhku itu Pak, bojoku kan selingkuh. Musuhku pelakon dulu Pak, wedok situ dulu, wewe gombel itu, waduh. Mangkel aku. Itu Pak musuhku. Musuhku Pak kalau di kantor, teman kerjaan itu Pak, teman pelayanan, fitnah-fitnah saya dari belakang musuh kayak gitu. Ya itu Pak, nggak ada lain. Udah itu musuh saya. Pak, Bu, itu memang musuhmu, tapi sama bilang itu bukan musuhmu yang terutama, itu bukan musuh aslimu. Musuh utamamu itu apa? Ketakutanmu itu loh. Itu musuhmu. Memang ada wanita yang menjadi selingkuhan suamimu, memang ada debt collector yang suka nagih utang, memang ada orang lain yang suka fitnah musuh kamu dari belakang. Itu memang musuhmu yang kelihatan di mata. Tapi tahukah ada musuh yang jauh lebih besar yang sudah kenali, namanya perang. Itu harus tahu dulu musuhnya supaya apa? Gak keliru menyerang, gak salah tembak. Nah, yang saudara harus tembak, yang saudara harus serang hari ini bukan manusia, tapi apa? Rasa ketakutanmu itu loh. Iya kan? Kenapa saya katakan itu musuhmu? Karena ketakutanmu itu akan membuat kau semakin apa? Lemah.
Semakin apa? Tidak berdaya. Bukankah itu tujuan musuh menyerang? Supaya apa? Saudara buat keok, lemah. Ya lama-lama mati kan dengan ketakutan-ketakutanmu. Berapa banyak orang hari-hari ini kena masalah itu ketakutan. Loh Pak, ketakutan itu bukannya normal. Bapak manusia masa nggak punya rasa takut? Saya punya rasa takut, tapi saya punya batas sampai di mana rasa takut saya. Nggak saya terus-teruskan. Hari ini takut, nanti besok takut, besok lagi takut, sepanjang malam takut sampai malam melolong, melekan nggak bisa tidur. Loh itu kan ketakutan itu menguasai kita. Iya kan? Kepikiran itu begitu menguasai. Dan tahukah saudara itu loh musuh aslimu. Saudara harusnya perang melawan ketakutanmu itu. Makanya satu pelajaran yang penting yang kita bisa ambil dari Yosafat ketika dia diliputi oleh ketakutan, dia datang mencari Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan situasi yang seringkali membuat kita kalah, tetapi apa? Respon kita terhadap situasi itu. Bagaimana responnya? Kalau saudara respon hari ini ketika kena masalah itu saudara menjadi takut terus, deg-deg terus, jantungan terus, lama-lama mati. Karena apa? Ya imanmu nggak bekerja di sana kan? Ya itu targetnya iblis untuk apa? Mematikan imanmu terlebih dulu. Habis gitu, ya sudah, selesai. Ya saudara, next. Ini yang dilakukan Yosafat, yaitu apa? Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Saya rasa di sini semua keputusannya udah bagus semua ya. Di saat yang lain mungkin jalan-jalan, ya, nge-mall, ya, healing, saudara healing di gereja, mencari Tuhan. Itu keputusan yang tepat. Amin. Iya kan? Luar biasa tempat ini kan. Terus next, yang kedua, bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah? Yang kedua adalah mengakui kelemahan kita. Di situ kita baca dari ayat yang ke-12. Ayat ke-12, saya baca buat saudara kalau nggak kelihatan tulisannya kecil. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Tuhan, kamu nggak hukum mereka itu tak? 3 negara yang rencana menyerang kami itu. Dikatakan apa? Karena kami tidak punya kekuatan untuk apa menghadapi laskar yang besar ini. Tuhan, saya nggak kuat loh. Saya nggak punya kemampuan untuk menghadapi 3 negara itu. Saya nggak mampu. Loh, bahasanya kayak gitu. Terus dikatakan apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Lihat di situ, Yosafat berseru pada Tuhan, mereka itu loh, musuh-musuh Israel datang untuk menyerang kami. Kami itu kemudian gak punya kekuatan loh Tuhan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Gak punya kekuatan, itu kan menunjukkan sebuah bahasa yang menunjukkan bahwa apa? Saya ini lemah, saya ini butuh Tuhan. Saya gak punya kekuatan, saya gak punya. Kemudian apa? Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bukankah itu juga menunjukkan bahwa apa? Yosafat mengakui kelemahannya, bahwa apa? Dia tidak tahu mesti apa gitu. Dia tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Itu menunjukkan apa? Kelemahan Yosafat sebagai manusia. Hari ini cara mengatasi masalah tanpa masalah. Yang pertama, kenali dulu siapa musuhmu, yaitu apa? Ketakutan-ketakutanmu hari ini. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah akui kelemahan kita. Artinya apa? Tuhan kepengen saudara itu mengakui bahwa saudara itu lemah, dan Dia yang kuat itu akan siap membantu dan menolong saudara. Amin. Loh, kenapa kok mengakui kelemahan? Ya karena hari ini banyak orang sombong. Sudah punya banyak masalah, sombong lagi. Terus gitu hidup terus gitu lagi ya kan. Ya apa kayak gitu itu? Sombong. Loh, manusia itu pada dasarnya sombong memang. Gak kepengen kelihatan lemahnya, ya kan? Contoh kalau saudara nggak percaya, manusia itu nggak kepengen kelihatan lemahnya, kepengen kuat gitu, kepengen kelihatan kuat. Contoh, saudara tiba gitu, kepleset, jatuh, kedebluk gitu. Saya baik hati, bantu, loh Pak, Bro, kenapa? Ayo sini, saya bantu berdiri. Jawabannya biasanya apa? Oh nggak apa-apa, kok nggak apa-apa. Bener kan? Terbukti saudara apa? So kuat nggak apa-apa, padahal wes tulangnya cutek kabeh kata gue. Gitu ngomong gak apa-apa. Saudara masih berusaha dengan kekuatanmu sendiri gitu artinya kan? Iya saudara itu butuh Tuhan. Loh kalau sombong terus bagaimana Tuhan bisa menolong? Itu loh maksud saya, akui kelemahan Tuhan. Saya lemah, saya gak ngerti saya mesti seperti apa. Saya gak punya kekuatan untuk menghadapi musuh yang besar dalam kehidupan saya. Masalah yang besar itu saya gak mampu, tapi Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa untuk menolong saya. Amin. Nah, harusnya kan begitu. Ya next, saya rasa saya percaya di sini semua di sini bisa ditolong Tuhan. Amin. Iya, tapi hanya ada satu macam orang yang tidak bisa ditolong Tuhan. Sopo itu? Orang yang merasa tidak perlu ditolong. Nah, alias sombong.
diceplek sebelahnya sombong. Ya, diceplek. Ya, diceplek. Yo niku sing sombong gitu ya harus. Saudara, bukan kuat, bukan gagah kita katanya firman Tuhan, tetapi roh Tuhan itu yang membuat kita sampai hari ini bisa tegak berdiri. Amin. Jadi jangan sombong. Ya, orang yang merasa tidak perlu ditolong Tuhan itu yang nggak bisa ditolong Tuhan. Oke, next. Yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah? Yang ketiga adalah bawalah ke hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang keempat, saya tetap di 2 Tawarikh 20 ya, mana-mana saudara nggak bingung. 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga ini, dan Yehuda berkumpul. Ini 4 ya. Dan Yehuda berkumpul untuk coba ya nggak apa-apa. Dan Yehuda berkumpul untuk apa? Meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Lihat di situ ada kata apa? Meminta pertolongan dari Tuhan dan mencari Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan dengan mencari Tuhan itu sama dengan apa? Doa. Itu loh maksudnya. Bukankah ketika saudara datang, doa itu kan saudara datang di hadapan Tuhan membawa apa? Setiap persoalan saudara sama Tuhan kan? Ya, doa itu macam-macam. Selain kita memuji, memuliakan Tuhan, memohon pengampunan dosa, ya, dan juga apa? Kita meminta pertolongan pada Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi maksud saya membawanya ke hadapan Tuhan itu adalah bawalah di dalam doa. Sudah doa belum? Kadang-kadang ya, ini yang kadang-kadang aneh. Termasuk saya, aneh orang Kristen itu. Doa sih doa, tapi kalau udah kepepet, saking kepepetnya, kefefek. Nah itu pakainya. Iya loh. Kapan? Kalau belum kepepet gak mau doa, tetap pakai caranya sendiri. Tetap apa? Cari pertolongan manusia. Tetap pakai jalannya sendiri. Tapi kalau sudah pakai jalannya sendiri, cari pertolongan orang kuat, gak ada orang kuat yang membantu, cari utangan sana sini, gak ada yang ngasih utang, baru saudara kefefek doa. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Baru doa. Maksud saya apa? Ini simpel, sederhana kok. Doa. Tapi masalahnya, kadang-kadang saudara itu doa itu nunggu kepepet dulu gitu loh. Opsi terakhir gitu. Yang saudara pakai ketika sudah ada cara, gak usah saudara doa. Kenapa enggak doa itu dari awal? Ini loh, Yosafat tuh sudah musuh belum? Sudah apa? Yosafat ketika itu musuhnya sudah menyerang belum? Belum. Tapi ketika dari jauh dia melihat, oh itu ada musuh di depan saya. Langsung apa? Seketikanya membawa ke hadapan Tuhan dan dia mengatakan apa? Meminta pertolongan dari Tuhan dan apa? Mencari Tuhan lewat doanya itu tadi. Ya, jangan tunggu kepepet. Jangan jadikan. Saya bilang doa itu harusnya apa? Next. Sayangnya doa itu seringkali menjadi hal terakhir yang kita lakukan. Padahal doa seharusnya menjadi apa? Senjata pertama yang harus kita gunakan. Saudara itu punya senjata untuk menghadapi masalahmu. Senjatanya apa? Doa. D-O-A. Tapi seringkali saudara nggak lakukan. Kenapa tunggu hancur dulu? Kenapa harus tunggu kepepet dulu? Satu-satunya doa yang dilakukan pertama di awal waktu makan. Gak ada orang makan itu doa terus entek kabel lagi doa gitu, gak ada. Loh kalau makan aja di awal saudara mau doa, kenapa enggak di masalahmu hari ini saudara, kenapa enggak dari awal mau doa? Kenapa seluruh tubuh semuanya menjadi ruwet dan hancur barusan saudara doa di hadapan Tuhan? Ya memang gak ada kata terlambat, tapi alangkah baiknya sejak dari awal ini ayo libatkan Tuhan lewat di doa kita. Amin. Amin. Ya, doa tuh jangan dianggap remeh. Saya pernah kedatangan jemaat gitu ya, Pak, konseling, wah curhat, kena pinjol, wes toh, saya kasih ceramah, saya kasih masukan, terus ya wes, saya doakan sini, loh, doa toh Pak, ngono toh apa, ngono toh katanya gitu, dan terus pikir mau apa, mau bayar, jalur bayari ngono, ada tunggal, loh, kok saya doakan kamu ya, terus ngomong, lu gitu aja tak Pak, ngono tok kan gitu katanya gitu. Doa itu kayak dianggap remeh gitu, ecek-ecek gitu. Doa itu bukan sesuatu yang remeh loh. Saudara jangan meremehkan doa, bukan kayak Yakobus katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu apa? Besar kuasanya. Lah kok saudara remehkan doa? Seolah-olah doa itu kayak nggak punya kuasa, cuma sekedar kata-kata yang diucapkan gitu. Ya.
doa itu punya kuasa. Apalagi saudara mendoakannya dengan yakin. Ya, yang berikutnya, yang keempat, bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah? Ayo kita santai, rileks di dalam iman. Kalau saudara sudah percaya akan hadapan Tuhan lewat iman saudara, ya berikutnya itu santai saja, nggak usah tegang. Biar Tuhan yang akan terang di depan untuk melawan masalah-masalah dan musuhnya. Amin. Gitu loh maksudnya. Loh, kalau saudara sudah percaya kan gitu, tapi saudara masih kepikiran, berarti kan saudara nggak percaya gitu. Saudara nggak bisa santai, kepikiran terus itu tadi saya bilang. Loh, itu namanya saudara nggak bisa bersantai di dalam iman saudara. Bukankah iman itu percaya bahwa Tuhan itu pasti sanggup melakukan? Dan saya tinggal melihat saja bagaimana pekerjaan Tuhan. Saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik. Selanjutnya biar Tuhan melakukan bagian yang terbaik. I do my best, God to the rest. Saya udah lakukan yang paling jedok pol usaha saya. Nanti kan jedok pol. Udah maksimal, udah yang terbaik. Selanjutnya biar Tuhan yang sudah lakukan bagiannya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kapan tangan Tuhan bekerja? Di saat kita udah gak sanggup lagi. Artinya, kalau saudara masih sanggup, ya tangan Tuhan gak bekerja. Lakukan bagianmu, gitu loh, jangan malas. Minta utangnya beres tapi malas tengah tembutok. Ya apa cara utang lunas? Ya, jangan malas. Jadi orang Kristen jangan malas. Lakukan bagian yang terbaik. Ya, tetap membutuhkan kerjasama antara manusia dengan Tuhan untuk terjadi mujizat itu. Lakukan bagianmu terlebih dahulu gitu loh. Loh, Yesus nyuruh Petrus tebarkan jala terlebih dahulu. Petrus lakukan bagiannya dulu. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan, tebarkan jala. Soal melipat kali gandakan iwak, ya itu bagiannya Tuhan Yesus. Bukan bagiannya Petrus lagi. Bagiannya Petrus apa? Ya siapkan jalannya, pancingnya, tebarkan. Selanjutnya soal ngasih ikan itu Tuhan. Gak ada ikan itu ucuk-ucuk dumadaan langsung banyak gitu. Kalau Petrus gak lakukan tebarkan jala itu, betul kan? Artinya apa? Menuntut bagian manusia untuk dilakukan. Saudara lagi kepengen mujizat apa hari ini? Saya terlalu percaya mujizat itu masih ada, tapi apa? Sudahkah kau lakukan bagianmu yang didokpol terlebih dahulu? Kalau belum, jangan harapkan tangan Tuhan itu bekerja. Karena di saat kita nggak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan itu bekerja. Amin. Itu kantornya Tuhan Yesus. Kantornya Tuhan Yesus. Namanya kantor kemustahilan. Ya, mustahil nggak bisa kan manusia. Sudah berbagai macam cara, udah usaha ini, usaha itu, kita udah lakukan yang terbaik, tapi kita nggak bisa. Di situ Tuhan itu bisa ganti perang dari kita. Itu ada ayatnya. 2 Tawarik 20:15. Nah, tadi kan Yosafat berseru kan, membawanya dalam doa. Cara mengatasi masalah tanpa masalah, tadi ingat yang pertama apa? Kenali dulu siapa musuhmu. Musuhmu apa? Ketakutanmu. Cara mengatasi masalah tanpa masalah yang kedua tadi apa? Mengakui kelemahan kita. Kita lemah tapi Tuhan selalu mampu menolong kita. Jangan sombong. Yang ketiga apa tadi? Ayo kita membawanya ke dalam doa kita. Ya, dan yang keempat, ini doanya dijawab gak sama Tuhan? Yosafat ketika berdoa dijawab. Dijawab gimana? Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhan mengajar Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan perang, melainkan siapa? Allah. Dijawab sama Tuhan. Ojo wedi wis tanah, jangan takut. Ya, udah jangan khawatir. Jangan takut, nanti yang maju perang itu bukan kamu, nanti biar aku aja yang maju perang untuk kamu. Tuhan itu so sweet, Tuhan itu romantis. Perang itu berat nak, nggak usah kamu, biar aku aja. Wow, romantis kan? Romantis Tuhan itu, dan saya rasakan kehidupan saya pun Tuhan itu begitu romantis. Ya, saya sedikit kesaksian ya. 2022 itu almarhum mama saya. Waktu itu mama saya sakit. Saya ini cinta banget sama mama saya, karena saya anak tunggal. Dapat anaknya susah juga. Ya, belum susah. Saya ini anak mujizat, makanya saya percaya mujizat. Mama saya itu dari 17 tahun mengandung. 17 tahun menikah, barusan 45 tahun mengandung. Menunggu berapa itu? 28 tahun. 28 tahun. Nongol anak. Apalagi buat kaum Tionghoa, anak laki, senengnya minta ampun. Ya, apalagi ganteng, tambah.
Ya saudara kok ketawa gitu, nggak terima berarti ya. Saya itu wis cinta banget, mama saya itu cinta sama saya itu cinta banget sama mama saya. Sehingga apa? Ketika sakit, ya saya pengen lakukan bagian saya sebagai anak yang terbaik, yang jedok pol. Ya, jadi saya mau kasih tahu yang masih punya orang tua, kalau mau mencintai orang tua, kalau mau menghormati orang tua, kalau mau mengasihi orang tua, itu waktu hidup. Tuh ada yang bilang, nek wis mate apa? Nek wis mate ya ora berguna. Nangis-nangismu ya gak berguna. Peti mati mahal-mahal ya gak ada guna. Waktu hidup cek medite setengah mati sama bapak ibu ya, beli makan sendiri, papa mamanya gak pernah dibagi. Waktu mati dikasih makanan di depan peti mati gak ada guna. Wah, ini kalau saya ngomong begini yang jadi mama-mama, papa-papa ini seneng. Terus bapak kaplok ya anakku pak. Ya betul ya, Om Tante ya. Makasih orang tua itu waktu hidup, jangan waktu mati, percuma. Yo tante, yo. Langsung kelepasan tante. Akhirnya apa? Sakit toh? Ya saya bawa ke rumah sakit yang terbaik. Ditanya kelas berapa? Kelas 1. Ya, saya nggak mau yang apa namanya nggak terbaik, pengennya yang terbaik. Ya, saya sanggup waktu itu 80 juta duit saya, tabungan saya. Waktu itu 2022 awal Januari 80 juta, 3 tahun yang lalu ya, saya bawa uang 80 juta ke rumah sakit di Adi Husada. Warnanya kayak bapak ini loh, hijau-hijau kayak gini. Nah ini ya bapak ini warnanya. Saya agak langsung nyaut kalau warna-warna rumah sakit gitu ya kan. Ya apa, saya 1 bulanan di situ terus ya, terus-terusan di rumah sakit nih. Ya, jagain mama saya. Ya, muntah-muntah gangguan lambung. Ya, seminggu itu habis duit saya 80 juta. Kalau di rumah sakit itu kan duit cepat petek ya. Yang pernah masuk rumah sakit pasti tahu lah ya tuh. Kayaknya paling kecil itu duduk duit 1.000 itu gak payu mas di rumah sakit itu 1.000, bukan 1 juta. Setiap setor itu 10 juta, 10 juta. Ya gitu tuh loh, yang bikin deg-deg. Mapnya suster tuh pakai warna kayak gitu juga ya, loh susternya pakai warna kayak gitu. Kalau saya datang ke undangan aktif tuh warnanya. Wis mata saya ini cepat nyaut kalau warna kayak gitu itu. Soalnya iling waktu itu, ingat gitu ya kan. Ya, singkat cerita pulang. Berapa hari kumat lagi, waduh, tabungan saya udah habis. Kumat lagi, tapi apa? Ngasih terbaik nomor 1. Ya, ditanya lagi, balik saya ke rumah sakit itu. Kelas berapa pak? Kelas 1. Nggak ada pak, penuh. Wah, ya udah kelas 2. Nggak ada pak. Kelas 3. Nggak ada. Lah masa kok nggak ada semua? Yang ada apa? VIP pak. Wis, entek HP tabungannya kok VIP ya. Coba kalau suruh jadi saya gimana? Tetap saya lakukan bagian saya, jedok pol itu tadi loh. Apa yang saya bisa lakukan ya sudah saya bisa lakukan. Waktu orang tua masih hidup. Kalau udah mati, nggak ada guna nangis-nangis. Ya, nggak ada guna nangis-nangis. Nah, terus duit tekan dipakai, sebenarnya nggak ada duit. Saya punya kartu kredit, tapi jangan ditiru ya. Kartu kredit juga utang. Saya punya kartu kredit, ya DP pertama kan 10 juta gitu. Saya gesek. Nah, itu tambah dredeg saya udah itu kayak wis. Waktu itu juga masih COVID kan 2002 awal ya. Nggak boleh dikunjungi, nggak boleh dibesuk. Jadi untung yang kepikiran tuh saya tok wis dah. Coba kalau bapak ibu boleh besuk gitu kan saya dapat amplopan dari saudara. Saya nggak curhat, ini kesaksian. Ya, ada banyak orang kadang-kadang kesaksian tapi dibungkus curhat, ya loh. Melas-melas enggak, saya nggak curhat ya. Saya nggak punya prinsip minta-minta. Ya. Hamba Tuhan nggak boleh minta-minta. Ya. Hamba Tuhan itu kalau bisa begini, ya.
Terus itu saudara tiap kali mau bayar, itu saya merasakan loh, Tuhan tuh ada di garis depan untuk membela saya. Jadi bukan saya lagi yang terang, saya udah lakukan bagian saya yang jedopol, yaitu apa? Ngasih yang terbaik buat mama saya waktu hidup. Selanjutnya apa? Tuhan yang ganti saya posisinya, Tuhan yang ada di garis depan. Untuk apa? Menghandle pembayaran itu. Loh kok bisa Pak? Saya nggak ngerti, pokoknya setiap kali saya bayar, di rekening saya ada yang transfer. Dan itu dari mana transfernya? Orang dari mana-mana, saya nggak kenal. Dari IG, dari Facebook, ya, dari Instagram, dari mana-mana pokoknya. Ada yang saya kenal, tapi banyak yang saya nggak kenal. Itu seolah-olah kayak Tuhan tuh yang jadi komando perang, Tuhan yang mengoordinasi semua. Padahal nggak ada yang koordinasi loh. Nggak ada ketua malam dana amal buat Gideon, itu nggak ada. Iya, tapi mereka tuh bisa kompak ya, satu persatu, yang dari kota ini, bisa kayak urunan gitu loh untuk bantu saya. Padahal saya juga nggak minta-minta loh. Saya cuma posting foto saya itu pun juga bukan untuk malas-malas, bukan. Itu untuk momen kenang-kenangan saya sama mama saya. Kalau nggak percaya, cek aja di Instagram, masih ada foto saya sama mama saya. Kalau saya hari ini melihat itu masih terharu gitu ya, karena kok saya punya pengalaman kayak begitu bersama dengan Tuhan. Ya, saya posting itu. Dan berbagai orang itu kemudian, Pak, boleh ikut menabur, boleh nanya nomor rekeningnya. Loh, kita kenal? Enggak, saya nggak kenal. Loh, kok percaya sama saya? Ya percaya lah, Pak. Ya, itu kan Tuhan yang gerakkan, bukan lagi saya loh. Saya nggak menggerakkan, nggak ada ketuanya yang juga menggerakkan kok. Ya toh. Dan saudara tiap kali bayar, itu kok ada, dan total semua itu saudara. Total rumah sakit itu loh, ketika masuk yang kedua itu kan tambah dokternya tambah penasaran, loh kok bisa kumat, ini diperiksa, ini tambah, terus tambah wakil periksanya gitu. Kan artinya kan tambah wakil habisnya gitu ya. Saudara, singkat cerita, saya mau saksi gitu, duit total dari semua ketika masuk kali kedua itu seharga satu mobil Innova Scenic Hybrid Grace, bukan bekas. Itu berapa? Ada yang sales mobil di sini? Berapa? Ada yang tahu harganya? Berapa? Ya 500-an. Ya segitu. 500 juta. Ya, luar biasa, itu bukan duitku loh itu. Saya udah nggak punya lagi loh waktu itu. Tapi Tuhan yang terang, bukan itu di garis depan kan? Siapa itu kalau nggak Tuhan yang ada di garis depan untuk terang melawan masalah saya waktu itu? Tuhan yang ganti perang di depan, bukan lagi saya. Ya, hari ini saya aja nggak naik mobil Innova Scenic. Tapi saya sukacita gitu, Tuhan bisa topang gitu, ada di garis depan untuk menolong saya. Untuk apa? Membahagiakan mama saya. Ya walaupun setelah 8 bulan kemudian mama saya meninggal, tapi saya sukacita, saya punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Saya nggak menyesal lagi, karena apa? Saya udah lakukan bagian saya terbaik kok. Ada banyak orang yang ketika dengar saya kesaksian gini, Pak, saya nyesel. Loh, kenapa nyesel? Iya, saya belum bisa balas budi ke orang tua, tapi orang tua sudah dipanggil Tuhan. Loh, buat apa penyesalan? Kenapa kok menyesal? Karena kok tidak melakukan yang terbaik waktu hidup. Ya, saya udah lakukan yang terbaik, udah jedok pol, saya udah nggak bisa lagi. Saya sampai stres loh waktu itu, sampai mikirin gitu, ya apa lagi bayarnya. Tapi ternyata Tuhan ada di garis depan menolong saya. Saya ditolong Tuhan, saya pastikan saudara juga bisa ditolong Tuhan. Tuhan itu gak punya anak emas. Tuhan itu bukan cuma menolong saya, bukan cuma pendeta aja yang ditolong Tuhan, saudara pun juga bisa ditolong Tuhan. Saudara juga anak emasnya kok. Kita punya Bapak yang sama. Ya. Yang terakhir, habis ini kita makan-makan ya. Loh iya kan, makan angin nih loh, di luar banyak angin. Isis angin. Nah oleh Gadu beduk, gadu angin. oh gadu angin, banyak angin nanti. Masuk angin ya, tolak angin. Cara mengatasi masalah tanpa masalah yang kelima, yang terakhir yaitu apa? Bersyukurlah terlebih dahulu kepada Tuhan. Ayatnya 2 Tawarik 20-21. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semangat pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Itu di depan tuh orang-orang bersenjata, musuh 3 negara itu loh, bersenjata semua loh. Tapi dilawan apa? Bukan dengan senjata, tapi dilawan dengan apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Musuh yang bersenjata itu loh Pak, Bu, yang bersenjata itu loh, dilawan dengan apa? Garis depan, dengan paduan suara, dengan choir.
Nyanyi lagu bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Waktu nyanyi itu sudah menang belum? Belum perang kok. Tapi musuh sudah siap sedia, musuh sudah ready itu dengan senjata-senjatanya. Tapi belum terjadi kekalahan, belum terjadi kemenangan. Ya, tapi apa? Walaupun belum ada seolah-olah kemenangan itu, mereka sudah menyiapkan ucapan syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maksud saya, cara mengatasi masalah tanpa masalah yang terakhir adalah ayo kita bersyukur, bersuka cita. Nyanyikanlah nyanyian syukur buat Tuhan. Walaupun masalahmu belum selesai, walaupun belum ada tanda kemenangan, meskipun gak ada mujizat yang sudah terima hari ini, tapi belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan tunggu masalah selesai baru saudara bisa bersyukur. Tapi ketika sudah bersyukur, itu yang akan membuat masalahmu selesai. Saya ulang, jangan tunggu masalah selesai baru saudara bisa bersyukur. Tapi apa? Bersyukurlah hari ini. Itu yang akan membawa masalahmu selesai. Amin. Kebanyakan orang kalau sudah selesai kan barusan bisa bersyukur kan? Iya. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya gak apa-apa sih, itu kesaksian namanya. Jangan lupa kesaksian kalau udah ditolong Tuhan. Ya toh? Tapi maksud saya, ojo di belakang tok ketika sudah terima, barusan sudah terima kasih Tuhan, tapi di awal meskipun walaupun sudah belum terima kemenangan, belum terima mujizat, belum terima jawaban doa, ayo belajar untuk bersyukur. Ucapkan nyanyian syukur di hadapan Tuhan, itu senjatamu. Loh, Paulus sama Silas ingat di penjara kan, dirantai kan, diborgol, pintu penjara yang paling dalam. Tapi itu lepas ketika mujizat terjadi, ketika mereka mulai apa? Nyanyi. Nyanyinya bukan nyanyi lagu galau, tapi apa? Nyanyi memuji Tuhan. Loh, ada kuasa di balik puji-pujian. Saya percaya itu. Naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Ya, ayo hari ini ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ketika masalahmu belum selesai, ngomong terima kasih Tuhan. Ya. Next, berikutnya. Habis, ada tuh. Nah, Tuhan, aku tahu aku punya masalah, tapi aku bersyukur terlebih dulu kepadamu, karena tidak ada satu hal, situasi pun yang tidak dapat engkau tangani. Itulah iman yang sejati, yaitu apa? Bersyukur kepada Tuhan sebelumnya. Ya, saya tambahin sebelum dan sesudah. Maksudnya sesudah itu ya kesaksian gitu. Tapi walaupun hari ini belum terima, ya naikkan syukur gitu. Wajahnya itu sukacita, ojo mencucu aja gitu. Belum terima jawaban doa mencucu, ngerti mencucu, luincik gitu loh mukanya, monyong, wondok, ya, belum dijawab doanya wondok, terus gereja-gereja gak ibadah-ibadah, wondok, mencucu, itu gak akan membuat selesai masalahmu, percaya gitu. Ya, saya waktu di rumah sakit itu saya cuma bisa nyanyi-nyanyi. Saya masih ingat, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Macam-macam lagu pujian udah saya nyanyikan udah. Ayat yang paling banyak disuka jemaat yaitu apa? Ayat terakhir. Nah betul. Mazmur 37 ayat 4. Coba bisa dibuka. Habis ini selesai ya. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. 37, bukan 27, 37. Tahu kenapa kok disebut Mazmur? Soalnya yang nulis cowok, makanya Mas.
tulisnya cewek, apa? Canda ya. Saya ini seneng guyon, biar awet nom, biar ada kekuatan. Ya. Jangan gondok aja gitu ya. Dan apa? Bergembiralah karena maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Saya mau nanya, di hatimu tuh kepengen apa malam ini? Ayo. Pengen diwujudkan sama Tuhan? Keinginan hatimu? Pengen? Rahasianya apa kalau pengen diwujudkan? Bergembira karena Tuhan. Itu kan kalimat bahasa Indonesia kan jika A maka B. Berarti kalau jika A maka B, logikanya kan A harus dilakukan dulu, gak usah nanti terjadi B. A-nya apa? Bergembira, itu A-nya, bergembira karena Tuhan. B-nya apa? Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Itu jika A maka B. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen itu kayak Lucifer, kayak setan. Maksudnya apa? Balik ayat, salib dibalik-balik gitu kan kalau setan itu kan. Lagi main bioskop gereja setan. Itu salib dibalik-balik itu, terbalik salibnya. Ayat pun dibalik, itu pekerjaan setan. Kalau dibalik gimana? Jika B maka A. Kan ayatnya jika A maka B. Kalau setan balik, jika B maka A. Jadi ayat itu jadi apa? Jika B maka A, jika Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatiku, maka aku gembira. Itu kan kelakuanmu. Ayo, bener gak? Itu kan. Kalau Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatiku, maka aku. Itu kan balik ayat itu kan. Itu kan kerjaanmu. Kayak setan. Ayo hari ini jangan dibalik ayatnya. Artinya apa? Gembira dulu, nanti Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ya, saya berdoa hari ini apapun masalah saudara saya nggak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan saya lebih sanggup untuk mengatasi masalah. Ya, yuk sama-sama kita bagi berdiri. Ku naikkan syukurku.
masalahmu hari ini besar, tapi saudara tahu kita mau belajar dari kisah Yosafat malam hari ini. Ketahui siapa musuhmu. Musuhmu bukan situasimu, bukan orang-orang yang mungkin menjahatimu, bukan. Tapi musuhmu yang sebenarnya adalah ketakutanmu. Hari ini bawa setiap ketakutanmu di hadapan Tuhan. Ada waktu pribadi saya kasih waktu. Saudara doa sendiri sama Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di sini untuk mendengarkan, untuk menyendengkan telinganya mendengar setiap keluh kesah. Bawalah setiap masalahmu di hadapan Tuhan lewat doamu. Akui Tuhan, saya lemah, saya gak punya kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalahmu yang besar ini. Orang lain mungkin gak tahu, tapi hanya Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu juga untuk menolong kami. Masalah kami besar dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi Tuhan yang paling tahu jalan bagaimana untuk menolong kami. Tuhan, hari ini kami mau bawa setiap persoalan kami di hadapan-Mu, dan dengan percaya iman kami, ketika kami sudah membawa di hadapan Tuhan, kami lakukan bagian kami yang terbaik. Selanjutnya Tuhan persilahkan untuk melakukan bagian ya Tuhan, untuk setiap doa-doa dari jemaat-Mu, bahkan kadang-kadang untuk setiap doa yang tidak bisa terucapkan, tapi kadang-kadang tetesan air mata itu mulai menetes sebagai doa kami ya Tuhan. Hari ini biarlah Engkau dengar dan Kau lihat setiap bahasa tetesan air mata itu. Tuhan, masalah kami besar, tapi kami punya Tuhan yang lebih besar. Kami percaya Tuhan yang lebih besar itu akan menyelesaikan masalah kami. Suatu hari nanti pakai aku Tuhan untuk bersaksi bahwa saya masih punya Tuhan yang besar, saya masih punya Tuhan yang ajaib, saya masih punya Tuhan yang bisa lakukan segala perkara. Tuhan, jangan pernah permalukan anak-anak-Mu yang berharap padamu. Belalah setiap perkara anak-anak-Mu. Engkau ada di garis depan membela setiap mereka ini. Dan hari ini naikkan syukur, ngomong terima kasih Tuhan, ngomong syukur padamu Tuhan bahwasanya untuk selama kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan. Saya berterima kasih bukan karena masalah kami sudah selesai, tapi kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah selesai untuk terus mendampingi kami hari ini. Tuhan terus menemani kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah dengar setiap keluh kesah jemaat-Mu hari ini, dan hamba doa biarlah Engkau sendiri yang menolong. Setiap sakit penyakit oleh kuasa biar darah Yesus disembuhkan. Setiap sakit penyakit mental yang kemudian sudah merampas sukacita kami, sehingga kami mungkin insomnia, tidak bisa tidur, kepikiran setiap saat, jantung kami berdebar-debar. Hari ini biarlah sukacita dari surga, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu masuk ke dalam hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami diberikan ketenangan dalam menghadapi badai. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa satu persatu ditolong Tuhan. Memberkati yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan, musik, multimedia, WA, pemimpin pujian, semuanya, pendoa siapa ada juga gembala tempat ini Tuhan, juga pemimpin koordinator tempat ini, semuanya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Semuanya dikasih dan disayang oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan dalam setiap perkaranya. Tuhan, hamba terbatas dalam setiap doa kalimat kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas, dan kuasa-Mu itu bagaikan seperti gelombang air yang tidak putus-putusnya terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Silakan duduk. Selamat malam. Saya kembalikan ke Puji Tuhan. Hari ini ada ulang tahun dari ini anak. Atur, saudara atur. Ya. Happy birthday. Kita Namanya siapa? Tuhan bertanya. Tuhan bilang, kamu meminta apa? Ya. Ditanya, mau minta apa?
Tolong angkat tangan saudara, hadapkan tangan. Urada kalamata sangkara, jika kalamata sangkara, mohon kasih karunia turun atas anak. Hikmat pengetahuannya daripada Tuhan, memberikan pengetahuan kepada Yesus secara pribadi. Engkau mengubati hamba-Mu, Kau pakai anakmu di mana anakmu berada. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kasih karunia menyertai anakmu, memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhir hidupnya, hanya untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi saksi-saksi untuk banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Berkati anakmu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sekalian hamba-Mu membawa jemaat Mandarin pada malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami yang juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau yang tahu persis keberadaan anak-anak-Mu yang senantiasa menyertai, bahkan senantiasa berserta di saat anak-anak-Mu di dalam lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hadir. Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan kemenangan seperti Raja Yosafat. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang. Jika kami boleh tiba di rumah dengan penuh sukacita, damai sejahtera Allah, bahkan Engkau memberkati keluarga masing-masing, anak-anaknya, menantunya, apa yang dikerjakan Tuhan buat berkat. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran seperti gambar kaliku Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.